Horas, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Ini saya sore ini baru pulang kerja. Sehari-hari saya bertugas di puskesmas. Ya, seperti biasa tugas saya sebagai seorang penyuluh kesehatan masyarakat ahli yang bertugas di puskesmas sudah menjadi makanan saya untuk selalu memberikan informasi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi tadi di puskesmas saya berjumpa sama teman saya yang menjadi pengelola tentang kasus rabies di wilayah kerja kami, UPT Puskesmas Tandang Wit Balige. Jadi saya melihat dia akhir-akhir ini agak kewalahan karena banyak sekali masyarakat yang datang berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Lalu saya tanya, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kasus di akhir-akhir ini untuk wilayah kerja kita? Jadi beliau menjawab lumayan meningkat kasus rabies di Kecamatan Balige, khususnya di wilayah kerja kami, begitu. Jadi beberapa hari sebelumnya memang Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba itu sudah menghimbau kami seluruh pengelola promosi kesehatan yang ada di Kabupaten Toba untuk lebih meningkatkan kembali terkait edukasi dan sosialisasi rabies itu seperti apa, seperti itu. Bukan hal baru sebenarnya, tapi tidak tahu kenapa kita masih juga kecolongan, ya kan? Jadi mumpung saya pulang kerja tadi, saya mikir-mikir, nggak salah saya bincang-bincang terkait rabies. Tidak semua memang tahu apa itu rabies, ya teman-teman. Jadi di sini saya mau berbagi. Semoga teman-teman yang hadir di sini yang bergabung bisa juga menjadi perpanjangan tangan kami. Seperti apa sebenarnya rabies itu? Jadi rabies itu kalau sudah ada tanda klinisnya teman-teman, sudah terlihat, itu biasanya akan menyebabkan kematian karena tidak ada obatnya, ya. Ya, penyakit rabies itu tidak ada obatnya kalau sudah terlihat tanda klinisnya. Saya jelaskan lebih sedikit ya. Rabies itu atau sering disebut orang dengan penyakit anjing gila. Itu penyakit yang sangat mematikan karena tidak bisa diobati ketika tanda klinis sudah kelihatan. Padahal sebenarnya ini penyakit mudah dicegah, ya. Biasa memang seperti itu, banyak saya lihat penyakit yang paling mudah dicegah itu sering diabaikan, ya. Mudah dicegah tapi nggak ada obatnya. Jadi kalau pernah dengar istilah lebih bagus mencegah daripada mengobati oleh nenek moyang kita yang terdahulu, itu sangat tepat, ya. Penyakit rabies ini memang lebih bagus dicegah karena obatnya tidak ada jika sudah terlihat tanda klinisnya, begitu. Terima kasih bagi yang sudah bergabung, ya teman-teman. Jadi saya tadi searching dari Ayo Sehat Kementerian Kesehatan, ya. Saya mau cari materi, mau berbagi sama teman-teman, ya kan. Jadi teman-teman sih bisa lihat sendiri sebenarnya, ya. Siapa sih sekarang, jangan sayang, siapa sih jangan nak mama ini pakai zaman sekarang, siapa sih nggak punya handphone, ya. Tapi kita bisa searching rabies itu apa. Tapi mungkin karena ya bukan kebutuhan di teman-teman, ya, makanya nggak seringnya ke sana. Tapi mungkin sekarang ada yang bergabung, saya mau cerita sedikit tentang rabies atau penyakit anjing gila ini. Iya. Jadi teman-teman, hewan apa yang dapat menularkan penyakit rabies pada manusia? Ada yang tahu? Pasti ada, ya. Paling sering kita dengar itu anjing, ya. Anjing paling sering. Bilang kucing. Ya. Ya, anjing, kucing, kera, itu biasa yang jadi peliharaan manusia, ya, yang biasa bergabung sama keluarga kita, ya kan. Itu adalah hewan-hewan penular rabies. Bukan hewan rabies, ya, tapi dia pembawa rabies, teman-temannya. Anjing peliharaan, kucing peliharaan, kera peliharaan, ya teman-teman. Jadi berhati-hati kalau punya anjing. Oke. Jadi di Indonesia yang paling banyak atau paling sering menularkan kasus rabies itu ya pada manusia, ya anjing. Ya, datanya yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan itu 98% itu kasus dari gigitan anjing.
dan sisanya 2% itu baru dari kucing dan kera ya teman-teman ya. Terus bagaimana sebenarnya cara penularannya rabies kok bisa sampai kepada manusia? Virus rabies itu teman-teman tahu itu terdapat pada air liur ya, air liur hewan yang sakit rabies. Jadi bukan pada air liur anjing, kucing, kera yang sehat, tidak. Pada air liur hewan yang sakit rabies. Dan biasanya ditularkan kepada manusia atau hewan lainnya itu melalui gigitan. Ya, melalui gigitan, melalui cakaran. Bisa juga dengan jilatan pada kulit yang terluka, pada kulit manusia yang terluka, atau pada selaput lendir atau selaput lendir mata atau mulut seperti itu ya teman-temannya. Jadi itu virus rabies itu hidup ya pada air liur hewan yang sakit rabies. Jadi gimana caranya kita tahu ya anjing kita itu sakit rabies atau tidak, kan gitu pertanyaannya ya kan. Nggak sama semua hewan dia ada, nggak sama semua anjing, enggak. Kalau anjingnya rabies, ya pasti virus rabiesnya sudah beranak pinak di air liur hewan kita tadi. Ya, jadi untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri anjing itu kayaknya ini mengarah ke rabies loh, kan gitu. Yang pertama adalah ciri-cirinya itu ada biasanya dibagikan ke dalam 2 tipe ya teman-teman, bisa lihat nanti tipe ganas dan tipe tenang ya teman-teman. Kalau tipe ganas itu ciri-cirinya seperti ini, anjing kita itu, anjing peliharaan kita atau anjing tetangga atau anjing yang kita lihat di sekitarnya itu suaranya itu biasanya menjadi parau di luar dari yang biasa. Terima kasih bagi yang sudah bergabung ya. Itu biasanya suaranya itu menjadi parau, coba nanti dicek ya sekitarnya teman-temannya. Terus biasanya dia jinak sama majikannya ini dia tidak menurut perintah pada majikan. Ya, itu biasanya ciri-ciri yang hewan yang sudah terinfeksi virus rabies. Selanjutnya, dia akan menggigit dan menyerang apa saja yang bergerak atau yang dia jumpai. Ya, itu dia. Terus dia suka lari-lari tanpa tujuan, dia lupa pulang, dia suka berkelahi dengan hewan yang ada dan gak mau kalah gitu kan. Dan biasanya coba teman-teman perhatikan itu ekornya yang dari kementerian yang saya dapat, ekor hewan yang terinfeksi virus rabies itu biasanya itu ada di antara 2 pahanya. Ekor berada di antara 2 paha. Dan setelah itu biasanya hewan ini akan kejang-kejang yang disusul dengan kelumpuhan dan biasanya akan mati dalam 4 sampai 7 hari setelah gejala pertama muncul. Seperti itu. Itu biasanya ciri-ciri hewan yang terinfeksi virus rabies, teman-teman. Itu ciri-ciri yang tipe ganas. Ada lagi ciri-ciri yang tipenya tenang ya. Seperti apa? Itu seperti ini, teman-teman. Dia suka bersembunyi di tempat gelap ya dan sejuk. Nah, coba perhatikan anjing kita, anjing peliharaan kita, ada nggak perubahan perilaku? Atau anjing tetangga, ya kan? Perhatikan. Terus, anjing ini tidak mampu menelan. Ya, dia nggak mampu menelan, mulutnya terbuka, ya kan? Terus air liurnya berlebihan, terus dia akan kejang-kejang, berlangsung biasanya lebih singkat, bahkan sering nggak terlihat oleh kita. Ini yang tipe yang sering kita kadang kecolongan. Dia sudah mengalami perubahan perilaku, tapi kita nggak terlalu perhatikan karena terlalu singkat. Terus biasanya ujung-ujungnya dia akan lumpuh dan terjadilah kematian. Seperti itulah ciri-ciri anjing, kucing atau kera yang terinfeksi rabies. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi daripada pusing ya kan teman-teman liatin ini anjing saya ini rabies apa enggak ya, seperti kata Henny gitu kan. Saya gampang sih mencegahnya ya. Capek kan ngeliatin teman-teman, capek dimantau-mantau kan capek. Yang paling gampang itu adalah lakukan vaksinasi pada anjing peliharaan. Itu sebenarnya pencegahan paling tepat untuk mencegah kasus rabies. Jadi kalau kita memang sudah berkeinginan untuk memelihara anjing, kucing, atau kera menjadi peliharaan kita, hal pertama yang harus kita pastikan adalah kita harus memvaksinasikan anjing peliharaan kita, kucing peliharaan kita, kera peliharaan kita kepada dokter hewan.
Ya teman-teman, itunya kuncinya. Ya, ya itu kuncinya. Oke? Daripada pusing tadi yang saya sebutkan tadi ya saya sebutkan tadi kan untuk nambah pengetahuan kita aja ya kan. Kalau ada perubahan perilaku pada anjing kita, aduh kayaknya udah lama anjingku ini nggak aku vaksin, lupa kayaknya ada perubahan perilaku, loh tolong cepat-cepat dikandangkan. Oke, begitu ya teman-temannya. Nah, bagaimana semisal teman-teman atau ada saudara kita yang tergigit atau tercakar oleh hewan penular rabies, ya kan? Ya kita kan nggak tahu anjing ini udah kena rabies atau tidak. Anggaplah anjing ini anjing kita sendiri, ya kan? Tetap ketika anjing kita menggigit kita atau mencakar kita, teman-teman, ya meskipun kita yakin anjing kita ini baik-baik saja, mohon lakukan penanganan dengan tepat. Jadi, jika ada luka gigitan atau luka cakaran, segera cuci luka gigitan atau cakaran anjing, kucing, kera, atau lain sebagainya yang masuk golongan hewan penular rabies itu dengan menggunakan deterjen atau sabun dan air mengalir teman-teman selama 15 menit. Itu yang paling diingat. Itu P3K yang paling penting dan itu sebenarnya kalau dilakukan oleh warga Baligi kemarin, saya yakin dia nggak akan mengalami sampai terjadi kasus kematian. Ya, begitu kita tercakar atau tergigit oleh hewan peliharaan kita sendiri, meskipun teman-teman kita yakin anjing kita sehat, tetap lakukan tindakan yang satu ini, cuci luka. Cuci luka gigitan atau cakaran anjing atau kucing kesayangan kita itu dengan deterjen. Jangan cuma cuci pakai air doang, itu salah teman-teman ya. Harus pakai sabun atau deterjen apa yang ada lah. Kalau sabun yang ada ya sabun, kalau deterjen yang ada deterjen secepatnya. Jangan lama-lama, langsung cuci ya. Bila perlu minta bantuan keluarga. Ya mungkin kita kan udah luka nih ya, udah kena gigitan kan, udah kesakitan gitu kan. Kalau untuk mencuci udah nggak sanggup lagi, ya udah panggil aja anggota keluarga kita, tolong dicucikan ya. Disabuni terus disabuni, digosok ya, misalnya luka gitu kan, digosok terus dan terus di bawah air mengalir. Jadi kita ambil ya, ada kayak keran air, terus alirkan terus, nggak usah terlalu besar, sedang aja ya kan. Lalu gosok terus gosok luka itu dengan deterjen atau dengan sabun ya teman-teman. Pastikan minimal 15 menit ya. Jadi kalau sering kita tanya kadang datang ke puskesmas, lukanya sudah dicuci tadi Pak? Sudah. Dan 15 menit iya. Dan biasanya kami walaupun seperti itu, kalau datang ke puskesmas, walaupun dia sudah ngaku tadi nyuci di rumahnya 15 menit, biasanya itu kami anggap tidak dicuci. Akan kami lakukan cuci luka ulang. Ya, teman-temannya, seperti itu biasanya. Ya, biasanya kalau teman-teman tadi tergigit, tercakar, ya, lakukan cuci luka selama 15 menit di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun dan deterjen. Setelah 15 menit, kalau misalnya lukanya terbuka kan berdarah nih atau apa, tercakar ada darahnya gitu kan, bisa dioleskan dengan berikan antiseptik, bisa apa yang ada di rumah lah. Kalau ada obat merah, ada betadine, apa yang ada, silahkan dipakai itu teman-teman. Lalu segera datang ke puskesmas ya. Duh, Henny, gimana dong? Kalau kejadiannya di sore hari, puskesmas kan sudah tutup. Oh, bisa, nggak hanya ke puskesmas. Bisa ke puskesmas pembantu. Ya, mana tahu masih buka. Oh, puskesmas pembantu juga tutup, Bu Hen, gitu kan. Silahkan datang ke pos kesehatan desa terdekat. Karena biasanya kalau untuk wilayah Kecamatan Balige, di setiap desa itu minimal ada satu bidan desa ditempatkan oleh pemerintah. Ya, itu dilakukan pemerintah agar akses layanan kepada masyarakat lebih dekat. Jadi, teman-teman bisa datang ke Puskesdes, langsung cerita ke ibu bidannya, Bu Bidan tolongin dong saya, tadi saya tergigit atau tercakar oleh hewan peliharaan saya sendiri gitu. Ya, saya tadi sudah cuci sih Bu Bidan di bawah air mengalir gitu. Tapi teman-teman bisa bilang, tapi saya agak ragu cara cuci saya benar atau tidak. Mohon bantu agar dilakukan cuci ulang kembali karena biasanya tenaga kesehatan itu jauh lebih paham bagaimana sebenarnya teknik mencuci luka. Ya. Tapi mana tahu kejadiannya di malam hari, teman-teman sudah sungkan ke
kemana, ke puskesmas kan udah malam ya, Bu Bidannya juga kan harus istirahat. Teman-teman lakukan itu saja yang saya bilang tadi, cuci luka aja sendiri, ya, minta bantuan anggota keluarga, cuci pakai sabun sama deterjen, itu 15 menit minimal teman-teman. Jadi jangan karena sakitnya, udah lama ini, enggak, 5 menit itu udah cukup, enggak, 15 menit itu waktu yang sangat minimal, dikasih batas, ya teman-temannya, ya itu akan sangat-sangat membantu teman-teman. Oke, sangat membantu menghindarkan kita dari kasus kematian. Oke, teman-temannya itu tadi ya, segera datang ke Poskesdes, ke Pustu atau ke Puskesmas agar dilakukan kembali penanganan cuci luka kembali. Dan nanti akan dilakukan tindakan pemberian vaksin anti rabies VAR oleh petugas puskesmas. Kalau VAR ini kan di puskesmas kan teman-teman, sesuai dengan indikasi. Jadi gitu datang ke puskesmas langsung suntik, enggak teman-temannya, nanti akan ada tindak lanjutnya lagi gitu ya. Tapi P3K tindakan yang pertama itu tadi, cuci luka, itu sangat penting ya, nggak kalah hebatnya dengan vaksin tadi ya. Cuci luka dulu, cuci luka. Nah terus anjingnya diapain? Nah kan gitu, luka akibat gigitan anjing tadi kita sudah tahu penanganannya kan teman-teman, sudah dibersihkan, sudah oke, dikasih betadin, mana tahu lukanya ada kan gitu. Oke, sudah datang ke ke pustu atau puskesmas. Terus anjingnya diapain? Dimatikan? Jangan dimatikan. Yang paling tepat adalah anjingnya itu dikandangkan, diikat ya, dan dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan ya teman-teman, karena di setiap kecamatan itu kita tahu ada UPT kesehatan hewannya, pusat kesehatan hewan. Jadi nggak cuma pusat kesehatan masyarakat yang ada di kecamatan teman-teman ya. Mungkin yang lebih familiar selama ini kan puskesmas, puskeswan itu juga ada, kita aja mungkin yang kurang familiar ya. Mereka ada kabupaten kota punya dinas peternakan, dinas kesehatan punya dinas peternakan. Mereka inilah yang menaungi kasus-kasus seperti ini. Jadi ini harusnya dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan bahwasanya anjing kita, anjing tetangga atau anjing siapapun itu telah menggigit kita atau menggigit saudara kita, dan anjingnya itu dikandangkan di sana. Nah, maka nanti biasanya akan dilakukan edukasi adalah anjing itu harus diobservasi atau diamati selama 14 hari teman-teman ya. Biasanya sesuai dengan pengalaman kami di lapangan, kalau memang anjing itu terinfeksi rabies, biasanya nggak nyampe 14 hari teman-teman, anjing itu sudah mengalami perubahan perilaku seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Dia akan mengalami perubahan perilaku kalau memang anjing itu dalam tubuhnya sudah ada virus rabies ya. Teman-teman tadi kan sudah dengar, ada yang tipe ganas, ada yang tipe tenang ya. Biasanya itu akan mengalami perubahan perilaku ya. Nah, kalau sudah mengalami perubahan perilaku seperti itu teman-teman, langsung laporkan kembali ke bidan desa setempat atau kepada petugas puskesmas kami untuk segera mendapatkan vaksin anti rabies. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kecolongannya. Jadi jangan abaikan sekecil apapun gigitan anjing, sekecil apapun cakaran kucing, jangan diabaikan ya. Harus diawasi ya. Jangan sepele. Ingat seperti yang saya bilang tadi, penyakit rabies itu sangat mudah dicegah. Penyakit rabies itu sangat mudah dicegah, tapi kalau sudah terkena dan menunjukkan tanda-tanda klinis, ya kan, biasanya nggak akan ada obatnya ya teman-teman ya. Harapannya jangan ada lagi kasus-kasus kematian akibat rabies. Jadi mohon teman-teman sebarkan ke teman-teman yang lain. Kalau memang berniat ingin memelihara anjing, ayo vaksinasikan anjingnya teman-teman secara berkala. Berapa lama ya saya kurang paham, karena saya bekerja di puskesmas, itu yang paling paham itu adalah pusat kesehatan hewan. Silahkan berkonsultasi ke sana ya, dapatkan vaksinasinya secara berkala ya teman-teman ya. Jangan ada lagi kasus kematian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Di anjing kita sendiri pun meskipun kita anggap sehat,
itu tadi, kita kan nggak tahu dia kena rabies atau tidak. Apalagi kalau anjing kita ini liar, artinya kan banyak saya lihat nih masyarakat punya anjing, anjingnya liar bebas, nggak di kan rumahnya nggak dipagar, nggak dikandangkan anjingnya gitu, ya kan bebas. Kenapa anjing ini bisa kena rabies? Bisa jadi ada hewan lain, mungkin ada anjing lain yang sudah terkena rabies menggigit anjing kita gitu, sehingga anjing kita jadi terinfeksi rabies. Jadi jangan bilang seperti ini, enggak kok anjingku sehat kok. Enggak, kan enggak 24 jam kita lihat anjing kita itu kan gitu. Ya anjing kita bisa digigit oleh anjing lain yang terinfeksi rabies gitu ya teman-temannya. Intinya itu tadi, kuncinya adalah untuk mencegah kasus kematian akibat rabies ini, cuci luka ya, jangan sepele sama cuci luka. Ingat, cuci luka ya teman-temannya, cuci luka pakai sabun ya, sabun, deterjen di bawah air mengalir. Jadi kalau kita takut mencuci karena kita udah kesakitan gitu kan, minta bantuan dong sama keluarga. Tapi ingat, bila perlu bilang gini, kita lihat dulu jam ya, berapa menit, harus 15 menit gitu kan, harus terus 15 menit. Yakinlah teman-teman, itu 50% itu sudah melindungi teman-teman dari ganasnya virus rabies gitu ya. Oke, setelah itu baru melapor ke bidan desa atau ke puskesmas, dan nanti sana akan dituntun oleh petugas kami dapat VAR atau tidak ya. Biasanya tadi ya, dipantau dulu 14 hari anjingnya. Kalau memang biasanya anjingnya terinfeksi rabies, yakinlah teman-teman, nggak nyampe 14 hari udah menunjukkan perubahan perilaku itu. Jadi teman-teman jangan tunggu mati anjingnya. Kalau udah ada perubahan perilaku, kayaknya hari kesekian kayaknya berubah loh, anjingnya tidur-tiduran aja gitu kan, gitu ya, laporkan ke petugas puskesmas ya, agar segera diberikan VAR. Dan biasanya nanti kalau kita memang sudah diminta oleh petugas kami puskesmas, ini Pak, Bu, harus divaksin, akan ada nanti berkas-berkas yang teman-teman harus penuhi. Kalau biasanya kami puskesmas Tandang Buit itu, biasanya kami akan minta foto bekas cakaran atau gigitan. Jadi saran saya teman-teman, begitu teman-teman saya terkena gigitan atau cakaran di areal tubuh, langsung foto aja ya, silakan difoto Papa. Jaga-jaga, mana tahu nanti diminta oleh petugas puskesmas. Biasanya fotonya itu akan diminta oleh petugas puskesmas untuk mengambil VAR tadi. Bang Elo, tolongnya. Biasa gitu, jadi langsung foto aja ya, ini ya, langsung foto, langsung cuci ya. Oke, foto cuci. Nanti biasanya fotonya itu akan diminta. Takutnya nanti teman-teman nggak foto, padahal sudah beberapa hari bekasnya nggak nampak. Padahal kami butuh itu teman-teman ya. Bantu juga puskesmas agar kami juga gampang meminta VAR itu ke dinas kesehatan. Karena VAR itu adanya di Dinkes ya. Jadi ketika ada kasus biasanya akan ada nanti alur-alurnya, nggak langsung kami mau divaksin dong langsung ada, enggak, ada alurnya ya. Yang seperti itu biasanya banyak kasus jadi puskesmas, kadang berantem antara petugas puskesmas dengan masyarakat. Masyarakatnya udah ketakutan datang ke puskesmas, datangnya udah marah-marah ya kan, datang puskesmas bingung ya kan, datang marah-marah terus ngotot minta divaksin kan gitu ya. Itu bukan obat paracetamol yang selalu ada ready di puskesmas, enggak, kita minta dulu ke Dinkes, dan itu banyak sekali alurnya ya, banyak alurnya. Makanya saya bilang dengan tiba-tiba melapornya, begitu digigit cuci luka lapor ke bidan desa atau ke puskesmas terdekat. Nanti puskesmas akan mengadakan pemantauan dan akan siap-siap, mana tahu ini hewannya memang positif rabies, teman-teman kami sudah lebih cepat nanti minta logistiknya. Biasanya yang diminta itu yang pertama foto bekas gigitan atau cakaran. Yang kedua yang diminta itu biasanya KK, kartu keluarga fotokopi, terus surat pengantar dari desa atau dari kelurahan tempat kejadian teman-teman digigit gitu. Ada surat pengantar dari kepala desa atau lurah bahwa benar Bapak A digigit di wilayah kami, seperti itu. Biasa itu ada pengantarnya gitu ya teman-temannya. Dan setelah itu kami dapatkan, dan nanti akan ada aplikasi yang harus diisi oleh petugas kami ya, untuk permintaan logistik, diisi aplikasinya, dilampirkan nanti berkas-berkas yang teman-teman sudah kasih ke petugas kami, dibawa dilampirkan ke Dinkes, nanti Dinkes akan kasih vaksinnya, dan vaksinnya dikasih ke petugas puskesmas dan akan disuntikan oleh petugas kami
ya. Jadi seperti itu, intinya tahu dulu lah bahaya rabies. Oke, kalau ingin punya anjing, ingat itu tadi ya teman-teman, vaksinasikanlah anjingnya. Jangan hitung-hitungan ya kan, mahal katanya, datang aja ke puskesmas ya, silakan divaksin anjingnya. Oke, demikian informasi hari ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Disampaikan kepada saudara kita ya, tetap awasi kiri kanan ya, kalau ada anjing tetangga, anjing sendiri, kucing atau apapun itu hewan penular rabies tadi, lihat ada nggak perubahan perilaku. Oke, pastikan kita sehat. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Sehat selalu. Ayo dukung Indonesia untuk bebas dari rabies. Tidak ada lagi kasus kematian akibat kasus rabies. Horas teman-temanku, ketemu lagi di lain kesempatan.